Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem, bersama Mesias. Selamat berjumpa kembali saudara dengan saya, Arhimandrit Romo Daniel Biantoro, Ketua Umum dan Pendiri dari Gereja Ortodoks Indonesia. Hari ini adalah tanggal 19 September tahun 2022. Kali ini pertanyaan berasal dari saudara akun Begu Ganjang. Ya. Pertanyaannya, malam Romo, sore di sini. Apa perbedaan Yesus mengampuni dosa dengan muridnya yang diberi kuasa mengampuni dosa? Matius 9 ayat 5, Matius 16 ayat 19. Hal ini sama dengan Yesus menjadi hakim, Matius, ternyata murid juga menjadi hakim, Matius. Ayat 19 ayat 28. Nah, sekarang saya menggunakan Yesus sebagai pengampun dosa, sebagai hakim, menunjukkan kealahan sebagai firman. Ternyata manusia juga diberi kuasa mengampuni dosa, itu sah saja mungkin itu tak hak yang dimiliki para romo. Apa para romo? PD saat mengaku dosa. Kok seolah alasan untuk mempertahankan Yesus sebagai Allah melulu ayat itu kurang tepat. Mohon dikoreksi kesalahan saya. Apa sih maksudnya? Bentar saya. Ternyata manusia juga jika diberi kuasa mengampuni dosa itu sah saja. Mungkin itu hak yang membeli para romo. Saya tidak ngerti apa yang dimaksud ini. PO saat mengaku dosa, kok seolah alasan untuk mempertahankan Yesus sebagai Allah selalu melalui itu kurang tepat. Ini saudara mempertanyakan tentang Yesus mampu mengampuni dosa atau menanyakan tentang kealahannya? Saya kurang mengerti apa yang pertanyaan saudara ini. Ya, saya jawab begini aja. Kalau Yesus mengampuni dosa itu adalah artinya penebusan. Pemulihan manusia dari kodratnya yang rusak akibat kejatuhan, sehingga dia dipulihkan ke dalam keadaan yang mengarah kepada pemulihan total nanti pada akhir zaman. Maka pengampunan dosa yang dilakukan Yesus adalah juga penebusan itu. Mari kita baca di dalam Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Pemulihan kodrat kita itu penebusan itu. Jadi pengampunan dosa itu bukan yang sekedar aku lupakan kamu udah salah sih, tidak apa-apa sana, bukan itu. Tetapi pengampunan dosa dalam arti Yesus memulihkan kodrat kita yang telah rusak akibat kejatuhan untuk kembali menuju kepada kodrat yang seharusnya yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Nah, agar keselamatan, makna daripada kasih karunia keselamatan ini, penebusan ini, pengampunan dosa ini dapat dialami oleh semua orang, maka para muridnya diberi kuasa. Melalui apa? Melalui Roh Kudus. Kita baca dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat 21 sampai 23. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Terus? Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Jadi para murid itu diberi kuasa itu oleh kuasa Roh Kudus, bukan mereka mampu mengampuni pada dirinya sendiri. Pada akhirnya tetap yang mengampuni Yesus melalui kuasa Roh Kudus yang dilayankan oleh para murid. Jadi para murid tidak mempunyai kuasa apa-apa kalau tidak ada kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam mereka. Ya. Jadi para murid dapat mengampuni itu karena ada kuasa Roh Kudus yang diberikan kepada mereka, diberi otoritas untuk itu. Dan kalau saudara bertanya bahwa Yesus menghakimi, para murid menghakimi. Ya kenapa? Karena di dalam Yesus kita ikut ambil bagian di dalam kodrat ilahi,
dan kita ikut menjadi ahli waris yang sama dengan Kristus. Coba kita baca di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-12, ayat yang ke-17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Menerima janji Allah bersama Kristus, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Dengan demikian, di dalam Kristus kita ikut ambil bagian di dalam karya penghakiman nanti. Ya. Nah, caranya gimana ya kita belum tahu. Nanti itu akan terjadi. Ya. Tuhan berkati. Shalom. Nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.